Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, saudara. Kita harus berani menjebak diri kita sendiri atau menyulitkan diri kita sendiri demi keselamatan kekal. Maksudnya adalah kita harus berani berkomitmen untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita harus berani berkomitmen meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kita harus berkomitmen untuk berani menyerahkan seluruh hidup kita tanpa batas untuk kepentingan kerajaan surga. Yang itu dirangkum dengan kalimat, tidak minta apapun dari Tuhan, kecuali satu, berkenan kepadanya. Sebenarnya, saudara, ada kerinduan itu dalam hati kita, hanya seringkali kita tidak kobarkan, sehingga tenggelam dengan berbagai kesenangan, keinginan, hasrat yang hilir mudik di dalam pikiran kita dan kadang-kadang nyangkut. Dan akhirnya kita bisa terjebak pada keinginan-keinginan dunia atau bahkan dosa-dosa. Nah, supaya kita tidak terjebak dengan dosa-dosa dan keinginan-keinginan dunia tersebut, kita jebak diri kita dengan komitmen. Ya, komitmen. Kita harus berani berkomitmen. Memang, saudaraku, kita harus berhati-hati ya kalau mengucapkan nazar. Tetapi ini bukan sesuatu yang murahan. Ini prinsip. Misalnya kalau saudara bernazar, aku janji nanti kalau aku selesai kuliah aku mau menjadi pendeta misalnya. Nanti kalau bisnis ini goal aku akan mempersembahkan sekian persen untuk gereja. Nggak usah lah. Nazar-nazar begitu itu ecek-ecek, itu abal-abal ya. Nazar kita itu bukan begitu. Itu nazar ya. Tapi saya lebih suka menggunakan kata komitmen, janji. Kita membuat covenant, perjanjian dengan Allah, bahwa aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Walaupun sebenarnya kita itu berkeadaan belum mampu melakukannya. Tapi Tuhan akan pasti memberi kemampuan. Yang kedua, aku memindahkan hatiku di langit baru, bumi baru. Aku tinggalkan percintaan dunia. Yang ketiga, aku mau sungguh-sungguh ya, hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Nah, dengan komitmen ini kita baru bisa memindahkan hati kita di kerajaan surga. Dan ini standar karena Yesus sendiri berkata bahwa kita bukan berasal dari dunia ini kok. Nah, kesediaan kita menjebak diri kita sendiri ini sebenarnya seperti seorang yang membawa diri ke satu misbah untuk dikorbankan. Seperti domba yang dibawa ke sebuah misbah kurban, ya, dipotong-potong, dibakar habis seluruhnya. Harus berani. Saya kira orang-orang yang memberi diri menjadi relawan ke Suriah, menjadi tentara atau milisi ISIS itu ada juga yang ragu-ragu, tetapi dia menguatkan hatinya, dia meneguhkan hatinya, lalu dia mau tidak mau harus pergi. Ketika sampai di Suriah, dia harus berani mempertaruhkan semuanya. Loh, untuk indoktrinasi seperti itu, saudaraku ya, untuk hal seperti itu orang bisa nekat loh. Ya, saya tidak katakan itu salah atau benar dan lain-lain, itu bukan urusan saya menilai, tapi yang saya lihat itu komitmennya. Bukan tidak mungkin sempat mengalami keraguan, tetapi ketika dia terus menguatkan komitmennya, jadilah langkah itu. Demikian pula kita. Mungkin ada keraguan, tetapi pilihan ini pilihan yang luar biasa. Pilihan yang luar biasa. Tidak akan pernah disesali. Tidak akan pernah disesali. Karena ini menyangkut kekekalan. Seorang hamba Tuhan berdoa suatu hari, aku berjanji tidak minta apa-apa selain menjadi anak kesukaanmu. Ketika dia mengatakan itu,
ada keraguan, tetapi tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah pilihan yang sangat menguntungkan untuk hidup kekal dan harta surgawi yang tiada tara. Ketika hamba Tuhan itu menetapkan hatinya demikian, dia menjebak dirinya, dia menjurumuskan dirinya pada wilayah komitmen yang berat. Hidup ini hanya sekali, saudara. Mengapa kita tidak berani berkomitmen untuk nilai-nilai kekekalan? Jangan seperti orang kaya di Lukas pasal 19, yang ketika mendengar syarat mengikuti Yesus adalah menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang miskin, dia pergi dengan sedih. Sebab, kata firman Tuhan, hartanya banyak. Sebab hartanya banyak. Ingat, bukan sebab dia tidak ditentukan untuk selamat, tidak. Tapi hartanya banyak, dia memilih untuk mencintai hartanya. Itu masalahnya. Dia memilih untuk mencintai hartanya. Beda dengan Sakeus. Ia menyambut Yesus datang ke rumahnya. Dia memberikan separuh hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Nah, Yesus berkata, keselamatan terjadi atas rumah ini. Kalau Sakeus tidak melangkah melepaskan kekayaannya, maka tidak terjadi keselamatan atas kehidupan Sakeus dan keluarganya. Ya, tidak akan terjadi. Seperti orang kaya di Lukas pasal 19, tidak terjadi keselamatan dalam diri orang tersebut. Nah, saya mengerti kalau orang sudah kaya, limpah, asetnya bisa ratusan miliar, wah sulit, saudaraku. Sulit, apalagi itu memang dicari dengan susah payah. Ini dikatakan bukan untuk supaya saudara memberi uang ke gereja, bukan. Saudara harus minta hikmat dan pimpinan Tuhan dalam mengelola hidup saudara. Yang hendak disampaikan dalam kebenaran ini, yang dimaksudkan dalam kebenaran ini adalah agar kita sungguh-sungguh memperhatikan apakah kita ini telah memilih apa yang tepat untuk jiwa kita. Yesus menangisi Yerusalem. Ia berkata, wahai, betapa baiknya kamu kalau kamu tahu apa yang bisa mendatangkan sejahtera bagi kamu. Aku mencoba mengumpulkan kamu seperti induk ayam, ya, mengumpulkan anak-anaknya. Tetapi kamu tidak mau. Itu ditulis di Lukas 23:37. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Bukan, tetapi kamu kutentukan tidak mau. Atau kau kutentukan untuk binasa. Atau kau kutentukan tidak bisa menerima anugerahku. Nah, tetapi kamu tidak mau. Jangan sampai tidak mau, menolak, dan akhirnya binasa, saudaraku. Akhirnya binasa. Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Ini prinsip. Tetapi kalau seseorang memang tidak mau menerima anugerah, tidak merespon anugerah secara patut, ia tidak akan pernah menerima dan memiliki keselamatan itu. Tuhan memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.